Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan permasalahan yang kerap kali dijumpai dan dihadapi oleh siswa, yaitu mengatasi kemalasan ya untuk belajar. Jadi masalah ini sangat banyak terjadi, entah itu dari tingkat sekolah bawah, sekolah dasar, sekolah menengah, pertama maupun sekolah menengah atas. Nah, bisa juga terjadi pada tingkat perguruan tinggi, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa. Di sini bagaimana cara cara mengatasi kemalasan dalam belajar? Nah, akan saya sampaikan 8 hal yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Ya. Yang pertama yaitu hindari malas belajar dengan mulai dari hal yang disukai. Nah, jadi kadang-kadang kita dengan sangat terpaksa menghadapi pekerjaan atau soal atau apapun yang tidak sangat kita sukai, maka cara yang pertama kita lakukan mulailah dari hal-hal yang disukai dahulu, ya, disukai dahulu sehingga lambat laun kalau kita sudah menyelesaikan hal yang disukai, maka hal yang tidak sukai pun akan perlahan akan kita kerjakan, ya. Di sini belajar hal yang baru memungkinkan kamu untuk belajar dalam karir maupun mendapatkan hobi baru yang bisa menghasilkan. Jadi kadang kita melakukan suatu kegiatan yang kita sukai, tapi bisa saja kita menghasilkan sesuatu, entah itu dalam hal materi atau kesenangan dalam hal batin. Nah, di sini hanya saja pendidikan mandiri bisa memberikan hasil yang optimal saat kamu menemukan ketertarikan khusus pada bidang yang akan dipelajari. Nah, di sini pada penelitian menemukan bahwa minat dan ketertarikan dalam proses belajar akan membantu kamu berpikir secara jernih, kemudian memahami lebih dalam materi yang dipelajari dan mampu mengingat yang lebih baik. Jadi artinya jika kamu tidak mengetahui minat yang dimiliki, maka mulailah dengan membuat daftar yang berisi hal-hal yang ingin dicapai, atau intinya kalian membuat target-target yang akan kita capai. Jadi intinya kamu bisa membuat daftar keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi secara perlahan apa ya yang tidak disukai itu akan kita lakukan, ya, karena memang targetnya awalnya itu melakukan suatu hal yang disukai dahulu. Nah, di sini melakukan hal ini akan memberikan kamu peluang berupa hasil yang lebih besar di masa depan. Itu kadang-kadang di luar prediksi kita atau di luar ekspektasi kita. Artinya bisa saja yang kita harapkan itu hasilnya lebih dari yang semula kita harapkan keberhasilannya. Yang berikutnya, jangan lupa melakukan istirahat saat belajar. Jadi kegiatan yang monoton dilakukan akan menimbulkan suatu kelelahan, maka istirahat yang cukup akan dirasa sangat dibutuhkan, ya. Istirahatlah yang disarankan sekitar 15 sampai 20 menit untuk melepaskan lelah dan mengembalikan konsentrasi. Jadi kadang otak juga akan merasa jenuh kalau terus-menerus kita akan belajar. Tujuan utama dari istirahat adalah menghilangkan rasa malas belajar yang menyerap dan mengisi ulang energi otak kita. Jadi jangan terlalu memporsir energi untuk belajar, ya. Berikutnya, nah ini yang terutama sekali yang sering terjadi, jangan meletakkan smartphone berdekatan dengan tempat belajar karena hal ini akan mengganggu konsentrasi, ya. Kalau ada chat atau ada telepon, nah kadang mengkonsentrasi, dan ini kadang chat dari teman atau siapapun dan harus kita balas, ini akhirnya akan melalaikan pembelajaran yang sedang kita pelajari, gitu ya. Kenapa smartphone itu harus kita jauhkan ketika kita mau belajar. Nah, kamu perlu melakukan hal ini agar bisa dengan mudah fokus dan berkonsentrasi di dalam aktivitas belajar yang sedang dilakukan, karena hal tersebut dapat membuat Anda merasa malas dan tidak fokus. Nah, itu ya. Tetapi jika proses belajar itu dibutuhkan akses internet atau aplikasi lain, maka memang kadang smartphone itu dibutuhkan juga. Hal berikutnya itu menemukan tempat yang nyaman dan produktif. Kadang kita dalam belajar itu membutuhkan tempat yang menyenangkan buat kita, yang kondusif, yang nyaman, ya, sehingga suasana yang nyaman itu akan mempengaruhi hasil yang didapatkan, ya. Nah, di sini sepertinya mudah ya untuk dia, tapi menemukan tempat yang cocok untuk belajar itu eh, membuat kita terhindar dari rasa malas juga, gitu ya. Beberapa orang lebih suka untuk belajar di ruang publik, ya, karena di perpustakaan, misalkan dalam suasana ini
di kedai kopi juga bisa, ya tidak heran misalkan ya diberi beberapa kafe yang ada apa diberikan wifi-nya, itu tujuannya juga sebetulnya untuk mengerjakan tugas-tugas atau belajar. Dan juga yang suka belajar sendirian di dalam kamar atau tempat tidur. Jadi bermacam-macam tipe orang-orang mencari tempat yang nyaman dan produktif, ya, sehingga eh, belajar itu berbeda-beda tempat, eh, mencari tempat untuk nyaman dan produktifnya, ya. Temukan tempat belajar yang produktif dan mampu membuat kamu merasa nyaman dan termotivasi untuk tidak malas belajar. Berikutnya yaitu fokus pada satu subjek agar tidak malas belajar. Jadi fokus pada satu hal saja, jangan terpecah-pecah, ya. Aktivitas multitasking yang dilakukan akan membagi fokus dan perhatian kamu ke lebih dari satu hal. Dan hal seperti itu tentu saja akan mengganggu aktivitas belajar yang sedang dilakukan. Jadi fokusnya pada satu hal, selesaikan dulu satu masalah, barulah kita beralih ke masalah yang lain atau topik yang lain. Misalnya saja ya, hari ini belajar 2 jam untuk mata pelajaran A. Hari selanjutnya belajar 2 jam lagi untuk mata pelajaran B. Dan seperti itu selanjutnya akan membuat Anda jauh dari rasa malas belajar. Artinya topik yang kita pelajari itu hendaklah dituntaskan satu persatu. Berikutnya, tentukan kuota saat akan belajar setiap hari. Kuota di sini adalah masa atau waktu lama belajar, ya. Di sini kita harus mempunyai komitmen untuk konsisten melakukan atau menentukan berapa jam kita harus belajar. Mempelajari semua materi dan buku pelajaran dalam satu hari sepertinya sesuatu yang mustahil. Untuk dipastikan pasti rasa malas belajar akan menyerang. Meskipun kamu tetap memaksakan hal tersebut, nah, tapi kamu bisa menjamin bahwa hasil yang akan didapatkan tidaklah optimal, ya. Oleh karena itu, untuk menghindari rasa malas belajar, kamu perlu membuat kuota belajar setiap harinya agar bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, misalkan kamu mempelajari buku yang memiliki 100 halaman dalam 1 bulan. Kita tentukan targetnya. Maka kamu bisa membagi buku tersebut dan mempelajari 25 halaman setiap minggunya agar tidak malas belajar. Dengan demikian kamu sudah membaca dan mempelajari seluruh isi dalam buku dalam waktu 1 bulan, ya. Hal seperti itu lebih baik dilakukan jika dibanding harus mempelajari 100 halaman dalam 1 hari saja, ya. Nah, ibaratnya minum kopi, ya, seteguk demi seteguk itu akan lebih baik daripada 1 gelas dalam waktu sekaligus, ya. Berikutnya yaitu uji diri sendiri setelah selesai belajar. Nah, untuk mengetahui hasil belajar kita sudah optimal atau tidak, kita lakukan latihan-latihan soal yang berhubungan dengan materi yang kita pelajari. Kita lihat evaluasi mana yang sudah kita pahami dan yang belum kita pahami, ya. Saat kamu merasa cukup percaya diri untuk mencoba sesuatu yang baru, maka jangan pernah takut untuk berbuat kesalahan. Artinya, jika kita mencoba latihan soal dan ternyata salah, kita coba lagi sehingga di latihan berikutnya kita mendapat jawaban yang benar, ya. Nah, melatih dan menguji keterampilan yang dipelajari akan sangat bermanfaat, ya. Nah, itu mungkin tip-tip, ya, yang harus kamu lakukan untuk menghindari rasa malas dalam belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.